Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat Pak Syaf semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bagi para pemburu beasiswa, Kemdikti memberikan kesempatan bagi para dosen untuk segera S3 melalui program beasiswa doktor untuk dosen Indonesia tahun 2025. Sangat menarik sekali melihat jumlah dosen dengan kualifikasi akademik doktor atau S3 masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, tanpa lama-lama lagi kita akan melihat panduannya seperti apa sih, karena menurut informasi masih akan dibuka sampai tanggal 26 Juni 2020, masih ada waktu 4 hari lagi. Saya termasuk telat mereview ini, tapi tidak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya. Oke, kita lihat panduannya. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa melihat sistem pendaftarannya seperti apa. Nah, ini adalah panduannya. Menurut saya akan sangat membantu sekali. Panduan beasiswa program doktor untuk dosen Indonesia tahun 2025 ya. Langsung saja kita lihat di sini syaratnya apa saja. Nah, persyaratan pendaftar yang pertama adalah WNI dibuktikan dengan KTP atau KK atau paspor ya. Yang berikutnya memiliki NIDN atau NIDK. Nah, ini ada kesempatan bagi NIDK atau dosen khusus untuk bisa mendaftar. Nah, usianya adalah 51 tahun bagi yang waktu normatif program studi selama 3 tahun. 40, nah ini ada ini ya, kalau yang masa studinya 3 tahun berarti dia usia maksimalnya adalah 51 tahun. Nah, bagi yang masa studinya waktu normatifnya adalah 4 tahun, dia maksimalnya usianya harus 48 tahun. Nah, yang berikutnya adalah telah diterima pada perguruan tinggi dalam negeri sesuai dengan skema beasiswa pada program studi yang terapkan oleh PPAT. Jadi sudah ada list perguruan tinggi yang berhak menerima mahasiswa program doktor untuk dosen Indonesia ini. Mahasiswa baru ya, tidak ongoing ya, pada tahun akademik 2025-2026 memiliki IPK program S2-nya atau magisternya minimal 3,25 skala 4 ya. Memiliki ijazah atau bukti secara ijazah, ada penyertaan ijazah bagi yang lulusan luar negeri. Nanti linknya sudah pernah saya share di konten saya. Mendapat paling sedikit 1 rekomendasi dari dosen dan memiliki surat izin mengikuti pendaftaran dan seleksi dari pejabat pembina bagi ASN dan pimpinan instansi bagi non ASN. Melampirkan surat izin dari perguruan tinggi negeri bagi dosen ASN atau dari kepala LL Dikti jika berasal dari PTS. Ya, ini jelas sekali syaratnya. Ini melampirkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba selama 6 bulan ya, paling lama 6 bulan terhitung dari tanggal pendaftaran. Dengan ketentuan ini surat keterangan sehat dari rumah sakit, puskesmas, klinik, dan surat keterangan bebas narkoba dokter dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik atau lembaga yang berwenang untuk pengujian zat narkoba. Yang berikutnya menandatangani surat pernyataan pendaftaran biasa PDDI sesuai dengan format yang disediakan PPAT. Ya, sudah ada di lampiran ya. Berikutnya, pendaftar tidak sedang melaksanakan pendidikan pada satuan pendidikan lain, tidak boleh sedang, ini tadi ongoing ya. Melaksanakan pendidikan pada jenjang pendidikan yang sama, jadi sama-sama S3, daftar lagi S3 tidak boleh. Berstatus sebagai calon penerima atau penerima beasiswa dari sumber double funding juga tidak boleh. Mendaftar atau menerima beasiswa non reguler ya, jadi tidak boleh double lah istilahnya ya. Ini atau mengikuti seleksi CPA, jadi tidak boleh, harus fresh ya, harus tidak terikat dengan ikatan apapun ya. Ini bagi penyandang disabilitas, keterangan sebagai disabilitas dari fasilitas layanan kesehatan, melampirkan surat persetujuan dari orang tua, wali, suami istri, dan membubuhkan tanda tangan atas materai 10.000, dan melampirkan surat permohonan pendampingan sesuai dengan kebutuhan aktivitas disabilitas ya. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk pendaftar yang melaksanakan pendidikan jalur reguler ya, tidak untuk eksekutif. Ini hampir sama di semua beasiswa ya. Ini mendaftar, menyampaikan essay ya, essay atau karangan berisi komitmen kontribusi. Ini mirip sekali dengan BPI, LPDP, dan sebagainya.
Pendaftar menyampaikan proposal penelitian dengan ketentuan proposal sekurang-kurangnya memuat judul latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan, dan sebagainya. Ditulis dalam bahasa Indonesia untuk dalam negeri dan bahasa Inggris untuk luar negeri. Ditulis antara 1.500 sampai 2.000 kata. Persyaratan khusus penerima beasiswa PDDI bagi pendaftar program Joint Degree atau 2 degree menyatakan perjanjian MOU dengan Joint Degree atau 2 degree ya. Ketentuan pelaksanaan Joint Degree atau 2 degree itu berdurasi 4 tahun, polanya 22 dan seterusnya. Silakan nanti dilihat sendiri. Pendaftaran beasiswa PDDI melakukan dengan cara mendaftar secara daring melalui, nah ini ya, beasiswa HTTP nanti kita akan coba apakah ini bisa kita akses. Nah, yang kedua adalah ini ya agak lama ya, kita tunggu dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan dulu aja, kita refresh lagi di pedoman ya. Oke, tadi sudah sampai di pendaftaran, mengunggah semua dokumen, ini sama dengan selanjutnya. Seleksinya ada seleksi administrasi, substansi dengan wawancara. Ya, ini sama dengan beasiswa-beasiswa yang lainnya. Ini pendanaannya. Beasiswa PDDI dengan skema penyelenggaraan program doktor by research dan skema program doktor by coursework terdapat perbedaannya. Biasanya ada perbedaan. Karena by research bisa lebih cepat ya. Ini pendaftar dan sanksinya. Oke, saya kira tidak. Ini 2 Juni, penutupan 14 Juni, ada perpanjangan sampai 26 Juni ya. Jadi teman-teman masih punya kesempatan untuk mendaftar PDDI. Nah, ini adalah format-format dokumen yang bisa diikuti dan juga dipenuhi ketika mendaftar. Ini pastikan, pengalaman saya di BPI itu kurang lebih sama ya. Formatnya tidak boleh beda, harus sama plek ketiplek ya. Jadi ya tidak usah kita berkreativitas ya. Ikuti aja format yang ada, tinggal disesuaikan dengan data-data yang kita miliki dan sudah disubmit ya. Jadi jangan membuat format sendiri ya. Karena seleksi administrasi itu kalau formatnya beda ya sudah otomatis ditolak. Itu sangat sayang sekali ya kalau kita ditolak gara-gara salah format. Itu kan sangat konyol ya. Biasanya bisa diantisipasi dengan membaca panduan dengan lebih cermat. Nah, ini juga sudah jelas sekali. Nah, saya ingin melihat lihat di beasiswanya ini seperti apa ya. Ini kalau beasiswa Kemdikbud ya sama persis dengan beasiswa sebelumnya. Nah, kita coba lihat seperti apa. Tampaknya sama lah ya. Ada CV, ada pendidikan, nanti ada essay, komitmen. Nah, ini beasiswa program doktor untuk dosen Indonesia segera dibuka. Sudah dibuka ya ini ya. Ini tapi masih segera dibuka. Kita coba lihat yang portal yang lebih cepat mungkin ya, cepat untuk kita dapat informasinya. Oh, sama ternyata teman-teman ya. Sama portalnya. Ya, kita lihat. Saya terus terang belum pernah mereview sistemnya atau portal yang seperti apa, kira-kira isinya apa. Tapi kalau melihat panduannya tampaknya sama dengan skema-skema beasiswa sebelumnya ya, LPDP, BPI dan seterusnya. Jadi ya seperti itulah ya. Jadi ya ada essay, komitmen, ada proposal, ada CV, ada informasi-informasi terkait dengan calon penerima beasiswa. Nah, begini kurang lebih ya, portalnya masih rolling ya, mohon maaf. Nah, ini mungkin karena ini sudah hari-hari menjelang deadline, jadi sistemnya cukup sibuk ya, karena banyak sekali para pendaftar yang mungkin sedang berjuang ya untuk bisa mendaftar ya, karena tinggal 4 hari lagi, saya kira tidak lama waktunya. Tapi kesempatannya masih terbuka lebar ya, sangat lebar sekali untuk teman-teman bisa mendaftar di beasiswa ini, karena ini sangat bergengsi. Tampaknya sih
Ini akan mengganti beberapa skema ini ya. Ini tampaknya menggantikan BPI ya. Tapi kalau LPDP sepertinya tidak diganti. Cuman ini mungkin ini BPI yang skema S3. Atau saya juga belum tahu apakah Beasiswa Pendidikan Indonesia masih lanjut atau tidak, atau diganti namanya menjadi PDDI ya. Oke, nanti silakan dieksplor sendiri di sistem beasiswa kemdikbud.go.id ini. Tapi kalau melihat panduannya kurang lebih sama. Bagi teman-teman yang sudah pernah mendaftar BPI, LPDP, saya kira tidak banyak kaget ya dengan sistem. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga teman-teman yang ingin mendaftar di PDDI bisa lancar prosesnya dan lolos beasiswa. Jadi semakin banyak dokter di Indonesia, semakin maju pendidikan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Channel sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.